bagaimana kita menanamkan sebuah kecerdasan manusia yang kita contoh dari manusia, kecerdasan berpikir, kecerdasan menganalisa, kecerdasan untuk memutuskan sesuatu mungkin yang kita tanamkan pada satu mesin. Pernah dengar mbaknya itu membuat mesin bisa melihat, bisa merekognisi. Nah, inilah fondasi dari beberapa aplikasi, misalnya face recognition, voice assistant, sistem autonomous car misalnya. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa AI mulai melampaui manusia di dalam persepsi. I don't know, mungkin karena mereka dilatih dengan dataset yang cukup banyak dan cukup proper. Kemudian mereka juga menggunakan istilahnya iterasi. Hai, selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, sadar gak sih kalau sekarang tuh apa-apa serba AI? Belanja online, preference kita dibaca sama AI. Kerjaan admin, atur jadwal, analisis kerjaan dibantuin sama AI agent. Senulis caption Instagram pun yang receh, itu juga minta AI untuk bantuin kita. Dunia makin pintar, tapi kita makin bingung dan galau. Emang masa depan itu udah sedekat itu ya? Atau justru sekarang kita sebenarnya udah sampai ke masa depan? Cuma kita nggak sadar aja. Satu sisi seneng sih ada yang bantuin, tapi di sisi yang lain itu serem juga ya. Ini siapa sih yang kendaliin? Apakah kita yang dikendaliin atau kita harusnya yang mengendalikan mereka? Untung banget hari ini Tahu Bulat kedatangan tamu yang sangat spesial, Mbak Cantik, mama muda keren, AI expert Indonesia, peneliti AI BRIN, Dr. Dini Pronitasari. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Mira, cantik sekali hari ini. Sama-sama, Mbak. Cantik loh. Mbak Dini, langsung aja nih. Kita kan akan bahas soal the future of AI. Sedikit heads up ya, karena saya tuh kan emang suka mama-mama yang suka nonton film dan suka bikin film juga. Jadi kita pakai bahasanya, referensinya dari film aja. Beberapa tahun lalu kita nonton film Her, cowok yang pacaran sama AI sampai dia baper banget. Terus ada juga series Black Mirror yang banyak angkat cerita tentang AI. Nah, sekarang yang dulu kita pikir itu fiksi, sekarang udah kayak mulai ada realnya nih. Ini gimana sih perkembangan AI? Oke, Mbak, mungkin sebelum kita bahas ke sana tentang evolusi AI dan juga bagaimana perjalanan kecerdasan artifisial itu sampai sekarang gitu ya. Mungkin saya akan coba memberikan analogi yang pas mungkin ya terkait dengan apa sih itu AI. Jangan-jangan kita ngomongin AI sebenarnya nggak tahu nih AI itu apa. Jadi karena ini Tahu Bulat gitu ya. Jadi saya akan coba menganalogikan itu sebagai AI itu adalah bayangkan sebagai penggorengan tahu bulat. Ya kan, ia menerima data mentahnya itu berupa bahan tahu, kemudian memprosesnya dengan panas algoritma, lalu menghasilkan sesuatu yang tentu saja apa? Gurih dong. Kemudian, nah gurih ini maksudnya adalah bisa insight, bisa solusi, bisa teknologi baru. Nah, dalam istilah AI itu, data preprocessing itu adalah menguleni tahu. Kita membuat bahannya, kemudian menggoreng itu, mentraining datasetnya, mentraining modelnya, dan kemudian menyajikannya hasilnya ke publik. Nah, itu sama seperti konsep dari Tahu Bulat mungkin ya. Jadi tetap butuh bumbu agar rasanya itu tidak hambar. Dan kita tahu bahwa kalau ketika kemarin saya di calling sama Mbak Ana gitu ya, Tahu Bulat, kepikirannya adalah Tahu Bulat digoreng mendadak 5.000-an gitu ya. Itu kan sebenarnya apa ya, budaya yang viral dengan organik. Nah, itu juga salah satu contoh bagaimana AI bisa membuat tren yang luar biasa hanya dengan misalnya video Tahu Bulat dan lain sebagainya. Nah, itu dan juga bisa juga dibuat mungkin persatuan pembuat Tahu Bulat se-Indonesia pengen Tahu Bulatnya viral, juga bisa juga menggunakan AI. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara konsep AI itu bagaimana kita menanamkan sebuah
kecerdasan manusia yang kita contoh dari manusia, kecerdasan berpikir, kecerdasan menganalisa, kecerdasan untuk memutuskan sesuatu mungkin yang kita tanamkan pada satu mesin seperti itu. Nah, Mbak, balik lagi tadi mungkin film gitu ya. Ya kalau kita bicara film, kita bicara evolusi AI. Kalau boleh saya ceritakan sedikit terkait dengan evolusi AI itu, sebenarnya kita bicara tentang perjalanan manusia itu memahami kecerdasannya sendiri. Gitu. Jadi kalau bagi saya juga AI itu bukan sekedar kisah tentang mesin yang makin pintar, tapi juga manusia yang makin paham bagaimana ia berpikir, kemudian bagaimana ia belajar, dan yang paling penting adalah bagaimana dia berempati. Bisa tuh ngajarin empati ke mesin. Saya yakin suatu saat itu akan arahnya ke sana. Oh ya. Nah, balik lagi evolusinya dimulai dari tahun 50 yang tadi saya bilang dengan rule based AI atau sering dikenal dengan symbolic age AI, itu sistem yang berpikir dengan logika hanya if then, if that dan lain sebagainya. Jadi komputer diajari meniru logika manusia tapi tidak belajar dari pengalaman. Jadi AI di masa lalu itu seperti kalau saya analogikan tuh murid yang hafal semua rumus tapi belum bisa memahami penggunaan rumus itu. Jadi dia hanya rumus A apa B, rumus C apa C gitu. Kemudian lari di tahun 90-an muncul mesin learning. Saat itu mesin mulai belajar dari data, bukan dari aturan yang tadi yang kita berikan atau logik yang kita berikan, tapi ia mengenali pola, memprediksi hasil. Tapi kekurangannya adalah masih buta konteks. Tahu apa yang sering terjadi tapi belum tahu nih kenapa sih itu terjadi gitu. Jadi itu bedanya. Kemudian di 2010-an datang yang namanya istilah deep learning. Mungkin pernah dengar Mbaknya. Itu membuat mesin bisa melihat, bisa merekognisi. Nah inilah fondasi dari beberapa aplikasi, misalnya face recognition, voice assistant, sistem autonomous car misalnya. Nah dari situ kita sudah tahu bahwa AI mulai melampaui manusia di dalam persepsi, tapi belum pemahaman. Pada saat itu di tahun 2010-an. Kemudian di tahun 2020 membuka babak baru nih yang sering kita sebut dengan generative AI. Ini mesin tidak hanya menganalisa Mbak, udah bisa menciptakan gambar, udah bisa menulis, udah bisa membuat musik, bahkan untuk coding itu luar biasa. Tapi memang meski terdengar jenius, AI generatif itu masihlah Nero, di tahap Nero. Kita tahu pola kata tapi belum ada rasa. Dan sekarang sebagai informasi kita masuk ke era agentic AI, di mana AI itu tidak hanya bisa menjawab tapi nantinya bisa bertindak dengan kita hanya beri tujuan, kita beri goals. Ia bisa mengambil langkah-langkah dan belajar dari hasil berkolaborasi dengan agent AI yang lain. Jadi nantinya tuh negosiasi antar sistem itu ada. Iya, kerja kelompok like this lah. Dunia itu sedang bergeser dari prompt driven AI menuju goal driven AI. Nah ini tentu saja membuat kita semua harus paham bahwa AI itu tidak muncul untuk menggantikan kita, tapi juga untuk men-challenge kita. Seberapa manusiawi kita ingin tetap menjadi, dan kita tahu bahwa dengan AI ya kita bisa memprediksi perilaku manusia misalnya, atau bisa memahami pola apapun, tapi yang tidak adalah apa? Coba. Nurani. Simpati. Itu yang AI nggak punya. Dan dari situlah peran kita sebagai user, tidak hanya sebagai user, tentu saja kita harus menjadi conscious creator. Karena masa depan AI tidak dibangun oleh hanya algoritma, tapi bagi saya ada nilai dan empati di baliknya. The real intelligence is not the machine, is the wisdom of those who guide it. Jadi tugas kita memastikan setiap model itu tetap aja harus membawa nilai kemanusiaan yang nantinya tidak bisa menggantikan bahkan oleh AI itu sendiri. Gitu sih Mbak, kurang lebih. Keren banget sih penjelasannya. Terkesima. Banyak ya. Jadi sebenarnya tuh AI itu harus dikasih empati, nilai itu tadi. Yes, betul. Tapi jadi semakin mirip dengan manusia dong. Nanti apa bedanya gitu? Jadi kayak film hari itu nanti dia lebih memilih AI daripada dia pacaran bener sama manusia gitu. Sebenarnya bukan masalah empati itu dikasih, tapi kenapa banyak orang yang takut AI akan menggantikan manusia, ya justru itu. Karena AI itu bukan Terminator sebenarnya. This is reflektor menurut saya. Jadi kenapa kita bilang harus ada empati di dalamnya? Maksudnya dalam membuat AI itu kita harus punya empati. Kita harus punya kebijaksanaan. Seberapa teknologi itu akan bisa membantu kita.
Nah, gitu loh. Itu sih. Jadi kita kan sebenarnya itu belajar dari otak manusia ya, menganalisa, kemudian memutuskan. Jadi sebenarnya itu mirror of human cognition sih menurut saya itu ya. Jadi semakin pintar AI itu seharusnya kita manusia itu semakin dipaksa. Sebenarnya filosofi yang lebih mendalam, kenapa sih manusia itu unik? Ya. Kenapa sih bukan hanya tentang mesin yang menyaingi manusia, tapi tentang manusia yang belajar lewat ciptanya sendiri menurut saya gitu. Jadi kalau saya bilang sih itu kayak mantan ya. Dia belajar dari data masa lalu yang hasilnya ya tergantung dari trainingnya. Kalau trainingnya nggak cukup, bias juga gitu. Jadi kalau bagi saya sekarang ini AI itu sudah mulai bergeser juga paradigmanya dari automation ke collaboration gitu sih Mbak. Nah, kalau manusia ini kan sama penciptanya kan dikasih regulasi berupa agama gitu kan, bodoh-bodohannya. Nah, kalau AI itu haruskah dikasih agama atau peraturan atau regulasinya seperti apa sekarang? Maksudnya kalau di Indonesia sendiri atau di seluruh dunia? Ya, sebenarnya kalau kita bicara penerapan AI itu kan sebenarnya kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang talentanya, kemudian yang nggak kalah penting adalah etik dan policy. Jujur saja kalau bicara etik itu jangkauannya sangat luas gitulah. Untuk itulah seharusnya saat ini kita gitu ya. Ya tidak hanya kami sebagai peneliti, tapi juga mungkin pentahelik yang lain atau multihelik yang lain bisa berkolaborasi untuk menciptakan yaitu etik yang digunakan untuk misalnya case A, case B, case C dan case yang lain. Karena tentu saja etik itu kan nggak bisa satu di satu case kemudian itu yang akan dipakai gitu. Sebagai contoh misalnya kayak tadi kita ngobrol sebelum kita take gitu ya. Sekarang ini deepfake itu luar biasa masifnya gitu. Kita nggak tahu ini video bener, ini video bikinan AI dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu. Nah, harusnya kita sebagai user juga mempersiapkan diri sebelum itu keluar. Tapi kenyataannya itu udah keluar duluan. Iya. Terus kita harus gimana dong gitu kan ya? Ya bagaimana kita seharusnya ya sebenarnya itu kembali lagi ke kita. Bagaimana kita dalam hal ini saya bicara government ya, bisa membuat policy yang bisa melindungi seluruh warga Indonesia untuk misalnya contoh ketika ada kejadian itu video palsu, mereka bisa membuktikan dengan secara saintifik dan lain sebagainya. Itu kan saat ini hanya ada di Undang-Undang ITE pun tidak terlalu dalam seperti itu gitu. Tidak terlalu deep lah untuk pembahasannya. Mungkin kita perlu harusnya akan seperti apa? Harusnya idealnya akan seperti apa? Apa negara lain melakukan apa? Ya di negara lain tuh bahkan badan atau satu lembaga sendiri tentang AI itu seharusnya sudah dibentuk ya, gitu. Kementerian khusus AI. Iya, kementerian khusus AI. Tapi di Indonesia sendiri mungkin it's not priority, so iya mungkin belum kesana ya. Semoga dengan podcast ini beliau-beliau yang di atas aware bahwa AI itu saat ini ya terutama lembaganya bagaimana bisa tidak hanya menghasilkan policy misalnya, tapi juga bagaimana menghasilkan roadmap yang baik, bagaimana menghasilkan mungkin produk-produk AI yang memang bisa lahir dari karya anak bangsa. Kita bisa support untuk ya setidaknya bagaimanapun ya kita itu kan Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan culture dan lain sebagainya. Lebih banyak bahan sebenarnya untuk bisa menerapkan AI gitu dibandingkan ketika misalnya negara lain gitu ya. Sebagai contoh aja Mbak, penerapan AI di bidang kebudayaan misalnya. Kita bisa pakai AI untuk misalnya membuat perpaduan motif batik misalnya. Let's say seperti itu ya kan? Atau di bidang budaya yang lain misalnya kalau sekarang ini kalau kita bicara tentang talent kebudayaan gitu ya, itu bisa memakai teknologi blockchain untuk men-tracking misalnya nih contoh orang luar mau bikin wayang gitu. Terus atau membeli wayang. Sebenarnya wayang itu dari daerah mana sih? Kemudian siapa aja sih yang punya sertifikasi mungkin ya, saya nggak tahu keterampilan atau sertifikasi membuat wayang gitu. Jadi
itu lebih memudahkan juga untuk kita memperkenalkan kebudayaan kita kepada dunia sebenarnya. Dan itu luar biasa sebenarnya, banyak banget di Indonesia ini data-data. Itu baru dari sisi kebudayaan, belum lagi dari sisi misalnya kepulauan kita yang sangat luas. Kita bisa pakai AI untuk contoh, kalau kita mau piknik ke pantai itu daerah mana aja sih misalnya. Itu kan juga bisa lebih ke situ juga kan. Jadi kalau saya pikir sih masa depan itu bukan tentang balik lagi automation replacing people, tapi automation empowering people gitu. Jadi nanti alanya bukan lagi kita replacing human sih, sebenarnya lebih ke ya empowering, kolaborasi antara human dan mesin itu adalah nanti masa depan AI. Dan satu hal yang mungkin perlu dicatat nih ya, human intuition dan mesin precision itu adalah best collaboration for AI. Nice. Jadi nantinya akan dibuat nih AI lokal ya, karena tadi udah disebutin banyak bahannya, datanya. Nanti bisa dibikin AI gotong royong atau AI Pancasilais. Ya, mungkin sudah ada ya, kayak semacam ChatGPT itu kan sudah juga dikeluarkan. Tapi kan itu sebenarnya kita diuntungkan juga sih, karena bahasa Indonesia kita bahasa aja banyak banget gitu ya. Mungkin ChatGPT kalau kita tanya bahasa Padang gitu, dia juga nggak bisa jawab. Sedangkan ya kita punya vocabulary bahasa itu luar biasa, hampir mungkin lebih dari 100 gitu. Coba kalau itu kita punya data, kemudian kita buat LLM-nya, itu menarik banget gitu. Tapi bicara tentang penggunaan AI itu sendiri sih Mbak, sebenarnya di riset terkait dengan kami di BRIN itu sudah banyak sih sebenarnya, tapi kan skalanya masih kecil-kecil ya. Jadi contoh kayak saya tuh AI dipakai untuk memprediksi dissolve oksigen level misalnya di kolam-kolam lobster, kolam-kolam tambak ikan misalnya, atau apapun lah biotanya. Itu untuk memonitoring bagaimana pertumbuhan biotanya atau memonitoring water quality-nya dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, kalau kita bicara penerapan sebenarnya sudah banyak, tapi levelnya mungkin belum sebesar negara-negara lain atau mungkin di luar sana yang mungkin lebih besar dan efeknya lebih luas lagi gitu. Kalau kita skalanya memang masih puzzle-puzzle lah. Gede juga loh untuk ketahanan pangan kan? Betul sebenarnya, ya. Jadi karena gini, di Indonesia tuh mungkin ya stereotip yang ada tuh AI itu eksklusif, hanya untuk mungkin corporate besar, kemudian perusahaan multinasional yang gede banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini saya pengen luruskan ya, AI itu sebenarnya bukan cuma untuk mereka yang punya superkomputer, tapi juga untuk orang-orang yang ingin menjadi super creative mind gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, misalnya riset saya terkait dengan aquaculture tadi, itu kan nelayan di Lombok bisa pakai sensor sederhana sebenarnya untuk berbasis machine learning untuk tahu kapan waktu ideal mereka panen misalnya. Atau sekarang ini mungkin Mbak sering lihat UMKM itu kan bisa pakai generative AI untuk bikin desain konten produk gitu ya, tanpa harus ada tim gitu kan. Mereka di foto aja udah bisa bikin video gitu. Nah jadi bagi saya itu prinsipnya AI itu for all, not AI for few. Jadi karena bagi saya pun kalau AI itu tidak membumi itu jadi artificial tanpa intelijen. Betul juga ya. Berarti memang harus dalam ya. Dalam banget. Gitu. Jadi memang enggak untuk orang pinter aja, untuk segala kalangan. AI itu sangat berguna. Oke. Kita balik lagi nih ke AI dan kehidupan emak-emak ya, karena kita kan emak-emak ya. Saya sendiri merasa AI di kehidupan mama itu udah nempel banget, mulai dari smart home bahkan sampai spesifik ke smart kitchen kalau orang kota ya. Akan seperti apa tuh rumah high tech di AI masa depan? Gimana sih?
Tunggu. Maksudnya kan sekarang sudah kayak ngatur suhu, kita aja tiba-tiba smart home gitu loh. Smart home, oke. Oh, kita mau pulang ya kan? Kita kan pasti udah ada aplikasi di apa namanya HP kita. Oke, kita mau pulang. Di rumah tuh AC otomatis nyala dengan temperatur yang kita suka. Itu kan kayak smart home. Nah, kedepannya itu bisa nggak AI itu mencampuri urusan rumah tangga yang lain gitu? Mungkin sih, mungkin saja segala kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi itu kan lebih ke otomatisasi dan personalize ya. Tapi kan kita bisa arahkan AI itu untuk yang baik. Misalnya yang tadi Mbak bilang smart home, misalnya untuk matiin kompor, kali aja kita lupa matiin kompor itu kita bikin kompor yang bisa mati sendiri. Misalnya kalau memang tidak ada orang di sekitarnya, atau AC yang tiba-tiba bisa mati sendiri ketika tidak ada orang. Itu kan juga udah sering. Maksud Mbak, apakah AI nanti ikut campur dalam emak-emak ini mengambil keputusan gitu ya? Lebih dalam lagi daripada sekedar apa nih? Lebih dalamnya apa nih Mbak? Misalnya dalamnya gimana nih? Kayak misalnya ribut sama suami gitu. Iya, atau mendinginkan suasana rumah tangga ya kan? Kayak AC, atau misalnya di kehidupan anak kita, apa perlu kita antisipasi nih dengan sekarang ngerjain PR itu selalu pakai AI. Apakah itu memang kita harus pakai AI karena teknologi ke sana gitu? Apa setiap jawaban suami kita harus cek dulu ke AI, apakah jawabannya itu jujur atau ngeles atau dia cari sendiri di ChatGPT gitu? Betul. Jadi kalau bagi saya sih gini Mbak, mungkin ya saat ini juga itu yang terjadi ya. Kita juga apa-apa juga kadang-kadang ya kita mengalami sesuatu hal juga kita tanya ke ChatGPT lah ya. Kemudian kita mau tanya sesuatu tuh bukan Wikipedia lagi sekarang, udah larinya ke ChatGPT. Tapi yang perlu disadari adalah tidak semua yang dikatakan oleh mereka itu kan benar gitu kan. Apalagi kalau makainya yang gratis misalnya. Itu kayak ibaratnya Mbak tuh nyuruh anak SD lah kalau yang gratis. Oh gitu. Iya dong. Jadi harus yang berbayar ya. Yang berbayar itu mungkin S1 gitu. Tapi berbayar yang sampai 3 juta per bulan, mungkin itu anak S3 yang ditanya seperti punya asisten dokter gitu. Ya ini emang seperti itu. Apa yang membedakan antara yang free dan berbayar ya kepintaran mereka dalam menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi AI itu juga kadang-kadang ada ngaco-ngaconya juga gitu. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, dari biasnya tuh banyak sekali sebenarnya. Kalau yang gratis ya, mungkin semakin yang berbayar semakin pintar lah ya jawabnya. Tapi ya balik lagi itu kan lebih ke etika kita juga ya sebagai manusia. Contoh, sekarang kalau Mbak ada apa-apa sama sakit aja nggak usah gitu. Mbak kan lebih seneng nyari ke ChatGPT kan lebih lengkap kan daripada ke dokter gitu kan. Kayak saya pusing tiba-tiba atau apa ya misalnya. Kok tiba-tiba ada jendolan di sini terus di foto ya kan? Di foto lain sebagainya itu sebenarnya sudah bisa. Itu sudah menunjukkan bahwa kita semua di sini tergantung sebenarnya. Gitu. Tapi ya bagaimana kita bisa mengkurasi atau kita tetap wise dan kita tetap memiliki kesadaran untuk bisa melihat apakah jawaban-jawaban yang dikeluarkan itu make sense atau tidak gitu. Tetap perlu kesadaran manusia. Perlu loop lah kalau kita analogin, perlu iterasi berpikir dan iterasi berpikir. Literasi kemudian diiterasi kan, sekali oh kayaknya benar, 2 kali tanya lagi, 3 kali mungkin gitu. Itu kalau saya. Kayak biasa ngiterasi mikir. Ini mikirnya berkali-kali tuh. Benar-benar. Karena soalnya kayak gini, contoh kita kan nggak pernah sadar ya apa yang kita tulis di ChatGPT gitu. Coba itu bisa bocor ke orang. Orang bisa memprofil kita dengan mudah. Oh ternyata orang ini tuh suka ini, orang ini suka ini. Ya, profilnya lebih gampang dong gitu kan. Nah, maka dari itu di era sekarang ini Mbak, trust itu jadi mata uang baru sebenarnya. Iya dong gitu. Iya, karena kan kalau sistemnya sekeren AI misalnya tapi datanya bocor, itu namanya bukan artificial intelligence, artificial chaos. Jadi apapun yang kita masukin pertanyaan itu sebenarnya diolah lagi datanya. Iya. Dan semakin Mbak sering nanya, AI akan semakin pinter. Dia akan semakin pinter. Apalagi kalau Mbak spesifik menanyakan hal yang gitu spesifik. Yes. Sebagai contoh kan sekarang ini banyak juga startup Indonesia yang mengeluarkan itu kan. Misalnya pertanyaan AI khusus untuk kesehatan, AI untuk pendidikan, AI untuk
mungkin edit foto atau edit video, mereka punya pangsa pasar sendiri. Nah, ini menjadi peluang ekonomi juga. Jadi banyak juga startup yang mungkin mengambil itu, tapi mereka melatih ini untuk lebih spesifik. Jadi mereka dikasih batas. Jadi biar mikirnya nggak kemana-mana, mereka mikir cuma itu doang. Itu kayak analoginya anak-anak nih, kita udah tahu dia suka gambar, kita nggak kasih dia les yang lain, ya udah kamu les gambar aja. Atau anak suka olahraga, kita kasih dia olahraga. Otomatis AI-nya akan semakin pintar kan. Gitu. Iya, itu buka pasar baru ya. Iya, pasar baru sebenarnya seperti itu. Nice. Nah, AI yang sedang Mbak Dini buat itu sekarang seperti apa, di bidang apa aja, dan apa yang sudah kita lihat atau rasakan? AI for Climate and Health Resilience gitu. Jadi Korika ini menggunakan platform CSI Indonesia yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim sebenarnya. Jadi kalau misalnya boleh saya terangkan sedikit, ini adalah gabungan AI dan digital twin untuk memprediksi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan publik. Contohnya kami bisa mendeteksi misalnya potensi penyakit menular. Itu berbasis suhu, misalnya berbasis kelembaban udara, berbasis data iklim yang kita ambil dalam baik itu real time maupun data di masa lalu. Data maksudnya in the past gitu. Dan dari situ kita bisa memprediksi nih sebelum itu terjadi, ya bagaimanapun pemerintah lebih siap lah. Bahwa oke, berarti akan ada potensi penyakit menular A yang akan terjadi di mungkin bulan apa dengan data. Bisa seperti itu. Itu yang kita lakukan sekarang di Korika. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya itu bukan cuma untuk prediksi consumer behavior, tapi juga lebih dalam lagi bisa untuk protect human lives kan kalau begini jadinya. Jadi kalau kita lihat mungkin sebagian besar AI itu digunakan untuk jualan, untuk bisnis, untuk mempermudah back office misalnya. Tapi yang kami lakukan mungkin lebih banyak ke AI yang dipakai untuk mungkin manusia bisa hidup lebih baik. Contohnya tadi untuk prediksi penyakit menular, kemudian juga yang tadi saya sebutkan di Lombok kami juga bersama tim bersama-sama membuat bagaimana petambak-petambak ini bisa membesarkan usahanya misalnya dengan mereka bisa memonitoring dengan baik, otomatis biota-biota yang mereka istilahnya kembangkan atau mereka pelihara itu kan juga ini hidupnya lebih lama ya gitu. Contohnya misalnya kayak kan kalau kita bicara contoh kepiting, suka kepiting kan Mbak, enak kan? Nah gitu. Kita kan kalau orang awam taunya kepiting udah ada larva, cemplungin udah selesai, nanti dia gede sendiri. Enggak, ternyata mereka tuh juga ada fase-fase tersendiri, fase larva, fase bayi. Saya kurang tahu karena saya bukan peneliti di situ ya, tapi kami memberikan rekomendasi dan juga memberikan advice teknologi berupa misalnya smart untuk water quality monitoringnya. Misalnya di OB-nya kadar oksigennya diukur, pH-nya diukur, temperaturnya diukur. Bahkan mungkin kekeruhan airnya itu juga diukur. Kan tiap biota punya sendiri-sendiri nih. Misalnya kayak kepiting itu, dia tuh bisa hidup optimal di suhu segini sampai segini. Tapi kalau nanti udah lebih tinggi dari itu kan dia pasti bisa juga mati kan Mbak ya gitu. Jadi dari situ itu alhamdulillah kita sudah lakukan dan itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas para petani tambak sih gitu. Karena potensi hidup si kepiting ini lebih besar lagi. Misalnya dari larva 100 seharusnya matinya 40%, ini mati hanya cuma 10% atau 20%. Pasti ada yang mati sih, nggak mungkin enggak gitu. Itu ya. Gitu, yes. Tapi tadi yang menarik tuh yang bisa memprediksi penyakit menular itu. Kayak sekarang kan influenza A tuh yang betul. Semua pada flu, ternyata flu-nya bukan flu biasa. Nah itu juga yang sudah diprediksi oleh mesin. Kalau yang dilakukan orang mungkin sudah ada, pasti di luar ya, bukan di Indonesia. Tapi yang kami di Indonesia sendiri itu baru prediksi penyakit malaria yang ada di Papua. Gitu. Itu juga perlu suhu tertentu karena nyamuknya gimana sih cara membaca itu? Membacanya dari data-data itu tadi, data suhu, data kelembapan, kemudian data pola
kapan penyakit itu datang dari masa lalu juga itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah mesin yang kita ya create gitu ya, yang memakai machine learning ataupun deep learning ya, itu akan memberikan kita prediksi bahwa mungkin kemungkinan akan ada wabah di bulan ini sampai bulan ini gitu. Sebenarnya lebih ke preventif ya Mbak ya gitu, karena kan bagaimanapun kalau kita bicara di Indonesia sendiri itu kalau boleh saya jujur case-nya tuh banyak banget. Sampai sometimes kita juga bingung juga nih, kayaknya kita mau ngapain dulu nih, sebenarnya terlalu banyak case yang harus kita selesaikan memakai AI gitu, dan itu perlu dukungan dari pemerintah tentu saja kan gitu. Nah selama ini pemerintah dukungannya seperti apa? Mungkin dari kami yang di BRIN gitu ya kan, kita tahu bahwa semua peneliti, semua penelitian lembaga litbang sekarang ini jadi satu di BRIN. So kalau dukungan pemerintah saat ini ya paling juga pendanaan riset yang kami terima untuk bisa minimal membuat AI skala kecil gitu ya, untuk ya intinya bermanfaat lah buat satu komunitas itu juga sudah cukup gitu. Karena kalau kita bicara penerapan AI atau pembuatan AI secara yang ya big impact gitu ya, itu tidak cukup hanya dengan dana penelitian dan waktu yang singkat. Itu dimulai dari mungkin harusnya berapa tahun yang lalu, dan kita sudah ketinggalan menurut saya gitu. Jadi yang harus kita lakukan ya kita lari sambil kita memakai, tapi kita juga mungkin amati, tiru dan modifikasi itu paling tepat saat ini ya, karena sekarang ini model-model AI udah banyak banget, model terutama Indonesia case-case-nya banyak banget yang harus diselesaikan. Tapi satu hal memang bukan seberapa cepat organisasi itu ataupun society itu menerapkan AI sebenarnya, tapi bagaimana penerapan AI itu benar-benar bisa mengubah culture menjadi lebih baik. Culture budaya kerja mereka lebih baik, sehingga otomatis produktivitas nantinya meningkat. Gitu sih. Kalau saya lebih ke situ. Sekarang ini bukan lebih siapa yang paling cepat. Sekarang kalau misalnya siapa yang paling cepat, kita balik lagi tanya, kalau siapa yang paling cepat, kalau dia cuma pakai doang yang permukaan aja, misalnya ChatGPT buat nulis, buat ngedraft, nggak ada gunanya juga. Tapi kan tidak banyak juga yang menerapkan AI untuk benar-benar dia merubah budaya di kantornya, misalnya di back office-nya, agar benar-benar lebih efisien misalnya, kayak gitu sih. Terus kalau ngejar ketinggalannya itu gimana sih kiblat AI Indonesia itu kemana sekarang? Kita bicara kiblat AI ya susah sih, karena Indonesia ini pemakai DeepSeek banyak. Pemakai ChatGPT juga tidak kalah banyak gitu ya. Tapi balik lagi, kiblat kita sebenarnya ya bagi apa yang kita perlukan saat ini. Kayak Mbak tadi kan, ya pokoknya kalau smart home gue merasa terbantu gitu ya, it's okay pakai aja gitu. Tapi ya yang jelas memang user AI itu banyak dari Indonesia, tapi produsen AI banyak dari luar. Tapi kan tidak hanya teknologi AI, tentu saja kita tahu, kita harus mengakui bahwa teknologi yang lain juga kita seperti itu. Itu masalah fundamental negara kan yang harus dipikirkan gitu Mbak. Terus gebrakan AI atau digital teknologi di Indonesia atau dunia yang bikin Mbak Dini tercengang itu apa? Misalnya dalam solving crime, government, atau bidang kesehatan atau? Gebrakan apa Mbak? Maksudnya yang gila bisa gini ya sekarang. Oke. Mungkin lebih ke bidang kesehatan sih Mbak. Kesehatan? Karena kebayang gak di China itu udah ada rumah sakit yang gak ada dokternya. Iya. Pakai robot. Terus kita gak perlu lagi tuh dan mereka tuh memprediksi penyakit itu lebih akurat dibandingkan dengan dokter sekarang. Oh ya? Yes, di China itu udah ada penelitiannya. I don't know, mungkin karena mereka dilatih dengan dataset yang cukup banyak dan cukup proper. Kemudian mereka juga menggunakan istilahnya iterasi yang baik dalam memproses data itu, atau mungkin metode atau
machine learning yang dipakai atau deep learning yang dipakai atau AI yang dipakai memang jago, ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi ke rumah sakit terus kita dites, dia bisa baca dari darah kita, terus temperature, terus dia bisa baca scanan kita gitu. Yes, betul. Sama symptoms gitu. Jadi analisa dan dia udah bisa banget gitu. Dan Cina sampai mengeluarkan maksudnya sampai ada rumah sakit yang memang tidak ada dokternya itu kan. Terus dokter gimana dong? Udah 7 tahun Iya di sekolah. Gak cuma 7 tahun Mbak. Mereka sekolahnya bukan hanya 7 tahun sih menurut saya. Maksudnya ya ini juga bagi dokter ya bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini dengan baik sehingga mungkin mereka bisa ya menjadi enabler misalnya atau tetap menjadi validator misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya sih berpikirnya bagaimanapun AI itu tetap aja ya kalau saya pribadi kembali kita yang memakainya apalagi yang membuatnya ya tetap saja kita harus memakai prinsip-prinsip responsibility, transparansi, kemudian menggunakan etik-etik yang ada di masyarakat kita. Misalnya kalau Indonesia budaya timur misalnya, itu harus tetap kita lakukan. Dan kita kan juga berdasarkan Pancasila ya biasanya. Nah, makanya kalau di buku putihnya Komdiji yang baru keluar kemarin, itu kan juga disebutkan bahwa ya kita harus etika itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasilais itu tadi ya. Itu gitu. Oke. What is the next big thing in AI yang akan sampai di Indonesia dalam waktu dekat? Oke. Mungkin saat ini kita sedang berada di masa transisi Mbak, di antara era Nero AI ke agentic AI tadi yang saya bilang. Ini kayak pergeseran kalkulator cerdas menjadi kolaborator digital. Gitu. Jadi dalam waktu dekat ini organisasi yang berhasil tuh bukan yang tadi saya bilang, bukan yang paling cepat mengadopsi AI, tapi yang paling cepat membangun ekosistem agentik yang adaptif dan bertanggung jawab. Sebenarnya sedang kita bicarakan adalah kita tahu kita kalau membicarakan AI ya sebenarnya kita membicarakan masa depan manusia loh Mbak sebenarnya. Itu masa depan kita tuh nggak terlepas dari AI ya. Dalam riset saya sering membuktikan betapa data bisa kita prediksi. Apapun datanya, kita bisa menganalisa fenomena apapun. Tapi yang jelas kita tidak bisa memahami makna, yaitu dia yang ada di manusia. Jiwa, pengorbanan itu belum bisa. AI. Pengorbanan. Nah disitulah yang kenapa saya arahkan ke situ. Karena peran manusia itu tadi itu jangan jadi user gitu loh. Kita tuh harus jadi conscious creator dari teknologi yang kita ciptakan sendiri gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa AI itu tools, itu titik gitu. Kita nggak boleh bener-bener depend on mereka gitu ya. Yang mungkin AI akan membantu kita membaca laut, mungkin menafsirkan langit gitu ya, memahami tubuh manusia bagian manapun gitu lebih baik dari sebelumnya. Tapi sebenarnya manusia yang bisa memilih apakah kecerdasan itu akan menjadi alat untuk memperkuat kehidupan kita sebagai manusia gitu, atau senjata yang menghapus kemanusiaan nantinya. Itu yang apa ya? Itu yang membahayakan menurut saya. Karena the real intelligence is not in the machine-nya. Itu the wisdom-nya di mana yang di dalam kebijaksanaan di mana siapa yang mendesain, siapa yang guide, and siapa yang menggunakan itu. Itu sih kuncinya. Jadi tugas kita, saya sebagai peneliti, setiap baris kode yang kita tulis, kemudian setiap model yang kita latih, ya kita harus memikirkan itu kemanusiaannya seperti apa, dan kita harus memikirkan AI ini hanya tools dan dia tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia, gitu sih. Kita mau menjadi apa sebenarnya kan kita bisa tanamkan ke mesin. Terus kita mau kalau kita nggak wise, ya kita akan bikin senjata pemusnah. Itu maksud saya. Bisa ke situ bisa, tapi saya yakin lah manusia masa mau udah nggak ada lagi manusia gitu kan, gantian robot juga kan nggak mau. Kita juga peradaban ini juga harus kita jaga. Nah kalau saya berpikirnya bukan tentang itu, tapi bagaimana generasi muda kita ini bisa mengambil positifnya dari era AI ini. Tidak hanya kemampuan dasar atau kemampuan teknis seperti coding, kemudian kemampuan math atau apapun lah, tapi yang lebih penting adalah kemampuan agile.
Agile. Yes. Yang tadi itu ya, creative creator itu. Iya, kemampuan agile untuk beradaptasi dengan perkembangan yang jangankan bukan orang AI gitu, saya orang AI aja masih harus update knowledge. Kemudian ya kita belajar dari banyak resources lah. Apalagi yang tidak ada basic AI gitu kan. Jadi ya bagi saya sih yang penting ada kemampuan untuk agile dan kita nggak perlu takut untuk digantikan oleh AI, tapi yang perlu kita takutkan adalah ketika kita tidak bisa memanfaatkan AI itu dengan baik dan kita tidak bisa mengambil positifnya. Karena otomatis kan kalau misalnya AI ini semakin kesini kan otomatisasi, kita juga banyak kehilangan pekerjaan dong. Tapi jangan salah, dari yang hilang itu akan ada pekerjaan baru yang timbul pasti gitu. Dan itulah yang tadi saya bilang, agile itu. Kita harus agile. Kita harus adaptif. Kita harus tahu nih, kita harus bisa dari dari pola pikir bekerja memakai tenaga misalnya dengan mungkin ya memakai AI gitu kan, nggak masalah juga gitu. Tapi balik lagi, AI itu adalah hanya tools, alat. Oke, seru banget, sampai ini udah langsung closing. Terima kasih Mbak Dini udah dikasih kita cemilan ilmu yang gurih banget tentang AI di Tahu Bulat. Saya berpendapat di future of AI sekarang tuh udah sampai dan bahkan jadi bagian dari hidup kita. Meskipun belum semua, but we are getting there. Jadi sejauh mana dan sebesar apa kita mengizinkan dia masuk ke dalam kehidupan kita, itu tergantung kita sendiri. Termasuk menjadikan AI itu jadi monster atau mau jadi malaikat yang membantu kehidupan kita. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Pada akhirnya AI cuma cerminan tadi ya Mbak ya, dan tools dari kebiasaan dan keputusan diri kita sendiri. AI itu meniru manusia. Meniru manusia. Kita menanamkan kecerdasan manusia yang kita tanamkan gitu sebenarnya. Betul. Sama kayak Tuhan ya, citranya betul. manusia sama banget. Oke, buat ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak yang lagi di kantor, ingat pesan Mama Tahu Bulat ini. AI itu kayak minyak panas, bisa bantu goreng lebih cepat dan bikin hidup lebih crispy, tapi kalau nggak hati-hati bisa gosong dan kitanya lebih amsyong. Again, thank you Mbak Dini. Kapan-kapan kita nyemilin lagi ilmunya.